あら笑える。勝てる気でいるの？この結界の中で。Halo Sobat Anime, gimana kabarnya? Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari Dance Sora lagi. Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, kalian harus tonton video sebelumnya agar paham alur ceritanya. Oke lanjut, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Pada pembahasan kali ini dimulai dari berakhirnya Walpurgis. Para Demon Lord pun satu persatu mulai pergi meninggalkan ruangan. Begitu juga dengan Rimuru, dia pulang ke Tempest. Setelah sampai, Rimuru pun beristirahat sejenak sebelum menemui Diablo untuk membahas kegiatan kerajaan Falmouth. Setelah Rimuru pulih, Rimuru pun bergegas menemui Diablo. Setelah bertemu, Rimuru pun meminta Diablo untuk menjelaskan tugas yang telah diberikan dan Diablo pun mulai menceritakannya. Lalu Diablo menceritakannya. Diablo bercerita, sebelum sampai di kerajaan Falmouth bersama 3 tahanannya yaitu Razen, Edomalis, dan Rahim. Terlebih dahulu Diablo menyembuhkan tubuh dari Razen dan Rahim yang dicincang-cincang oleh Sion. Menurut Diablo, menyembuhkan mereka sangatlah sulit. Namun setelah beberapa percobaan, akhirnya Diablo pun berhasil juga. Razen dan Rahim segera berlutut di hadapan Diablo. Mereka berdua akhirnya menawarkan kesetiaan pada Diablo. Bahkan Razen yang terkenal kesetiaannya dengan kerajaan Falmouth membuang harga dirinya untuk menawarkan kesetiaan pada Diablo. Karena Razen tahu tingkat bencana Diablo. Meskipun dua kerajaan beraliansi untuk melawan Diablo, tapi tetap saja pasti akan diratakan juga. Tapi keputusan Razen saat itu adalah keputusan yang tepat. Lalu Razen meminta tolong untuk menyembuhkan Raja Edomalis. Namun Diablo tidak akan menyembuhkannya sekarang. Tapi Diablo berjanji akan menyembuhkan Raja Edomalis dengan catatan mereka bertiga tidak boleh merendahkan Rimuru lagi. Dan jika mereka masih merendahkan Rimuru lagi, bukan hanya mereka berdua yang akan dimusnahkan oleh Diablo, namun juga kerajaan Falmouth. Di sini Diablo juga menggunakan skill unik pencucian otak untuk berjaga-jaga agar mereka tidak berkhianat. Singkat cerita, Razen dan Rahim pun telah sampai di kerajaan Falmouth dengan membawa potongan-potongan tubuh Raja Edomalis. Setelah itu, Razen dan Rahim pun mengadakan rapat dengan para bangsawan di kerajaan Falmouth. Ketika itu, para bangsawan sangat kaget dengan keadaan Raja Edomalis. Mereka semua meminta Razen untuk menjelaskan apa yang terjadi. Razen pun mulai bercerita apa yang terjadi di peperangan Tempest. Untuk masalah tubuh Edomalis, para bangsawan diharapkan tenang saja. Dikarenakan itu, pahlawan Yom sedang membawa ramuan untuk menyembuhkan Raja Edomalis. Dan Razen melanjutkan berkata bahwa pasukan yang melawan Tempest sudah diratakan oleh Veldora yang bangkit karena tumpukan mayat di peperangan itu. Ruang rapat pun mulai mencekam. Para bangsawan mulai syok mendengar cerita Razen. Tapi di samping itu, para bangsawan tidak yakin akan cerita Razen, dikarenakan terjadi terlalu tiba-tiba, yang akhirnya susah dimengerti oleh para bangsawan. Razen pun mulai terdiam, mulai menangis. Tidak kuat melanjutkan perkataannya. Lalu Rahim mengajukan diri untuk melanjutkan ceritanya. Rahim pun bercerita bahwa peperangan itu sangatlah sengit. Walaupun Falmouth menang jumlah, tapi Falmouth kalah dalam medan wilayah yang sangat menguntungkan para monster. Perang pun mulai menjadi sengit kembali, banyak korban yang berjatuhan, mengakibatkan segel Veldora yang tepat berada di bawah tanah tersebut terlepas. Sehingga Veldora yang terlepas membantai semua prajurit yang ada di peperangan tersebut. Dan yang selamat saat itu hanyalah Razen, Rahim, dan Raja Edomalis saja. Rahim menjelaskan mereka selamat dikarenakan pemimpin Tempest membawa Dairat untuk menenangkan Veldora. Peperangan pun berakhir dengan kemenangan Tempest dikarenakan Veldora memihak kepada Tempest. Orang yang selamat yaitu Razen, Rahim, dan Edomalis awalnya akan dijadikan tawanan. Namun saat itu mereka bertiga tidak dijadikan tawanan perang dikarenakan ada pahlawan Yom yang memiliki hubungan dekat dengan Rimuru. Nah, akhirnya cerita Rahim ini membuat para bangsawan mulai percaya. Sebenarnya cerita ini hanyalah karangan Diablo saja. Dan Razen yang menangis tadi hanyalah akting untuk meyakinkan para bangsawan. Singkat cerita, tim Yon pun datang, memasuki ruang rapat tentu saja dengan membawa Diablo. Lalu Yon bilang ia datang membawa orang yang bisa menyembuhkan Raja Edomalis.
Namun di saat itu ada seorang bangsawan bernama Carlos yang menyela perkataan Yom, yang berkata bahwa Yom tidak berhak bicara dengan para bangsawan. Dan bahkan Carlos pun menghina Rimuru. Diablo yang mendengar itu menggigit bibirnya untuk menahan hasratnya untuk membunuhnya. Namun ketika itu Rasen meminta Carlos untuk menghentikan perilaku ketidaksopanannya. Karena Rasen memiliki pengaruh yang besar di kerajaan Falmouth, Carlos pun menuruti perintah Rasen. Yom pun berkata kembali, ia membawa peralatan dari Tempest bernama Diablo untuk menyembuhkan Raja Edomalis. Setelah itu, Diablo berjalan menuju potongan-potongan tubuh Raja Edomalis lalu menyiramkan ramuan ke tubuh Raja Edomalis. Seketika itu, Raja Edomalis kembali pulih dan kembali ke bentuk semulanya. Raja Edomalis sangat berterima kasih kepada Diablo karena sudah menyembuhkannya. Para bangsawan yang melihat itu sangatlah terkejut dikarenakan potongan-potongan tubuh yang bisa disembuhkan dalam waktu yang sangat sekejap oleh Diablo. Semua terpesona oleh ramuan yang dibawa Diablo. Lalu Diablo mengatakan kalau ramuan itu sangatlah langka dan hanya dimiliki oleh Tempest. Jika kerajaan Falmouth menginginkan ramuan itu, maka kerajaan Falmouth harus mempunyai hubungan diplomatik dengan kerajaan Tempest. Namun Diablo menambahkan, berhubung hubungan kerajaan Falmouth dan Tempest kurang baik, saat itu Diablo memberikan surat dari pemimpin Tempest yang berisikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, Raja Edomalis harus turun tahta dan harus membayar sejumlah koin emas akibat invasi dari kerajaan Falmouth. Dan pilihan kedua, melanjutkan perang dengan Tempest. Nah, dari dua pilihan yang ada, Raja Edomalis memilih pilihan yang pertama. Karena hanya begitulah kerajaan Falmouth bisa berdamai dengan Tempest. Raja Edomalis juga beralasan ia memikirkan rakyatnya jika tetap melanjutkan perang. Semua petinggi bangsawan dibuat kaget karena keputusan dari Raja Edomalis yang terkenal sangat egois dan rakus, dan malah memilih berdamai dengan Tempest. Para bangsawan pun tidak bisa protes dengan keputusan Raja Edomalis, karena mereka takut jika nantinya Fedora yang akan menyerang ke kerajaan Falmouth. Jadi para bangsawan pun setuju. Setelah itu, para tim Yom dan Diablo mundur diri kembali ke Tempest setelah mendapatkan keputusan dari kerajaan Falmouth. Nah, sebenarnya keadaan di kerajaan Falmouth sudah diatur oleh Diablo yang memanfaatkan Rasen, Rahim, dan Edomalis, dan tinggal menunggu kudeta dari tim Yom. Jadi itulah tugas Diablo yang diberikan oleh Rimuru. Setelah mendengar cerita Diablo, Rimuru memuji kerja keras Diablo yang saat itu membuat Diablo sangat senang. Untuk saat ini sih memang berjalan lancar, tanpa memakan korban dan menaikkan citra dari kerajaan Tempest. Tapi nantinya akan ada pihak ketiga yang akan mengacau rencana Diablo. Ini membuat Diablo sangat marah dan sangat murka. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari kudeta di kerajaan Falmouth yang dilakukan oleh Diablo. Untuk lanjutan ceritanya kita akan lanjutkan pada video yang selanjutnya. Oke, itu saja. Salam Ranime.